Selamat pagi sahabat Miraset. Hari ini kita akan membahas tentang terkait update terbaru ya dari BRMS atau yang kita kenal dengan company-nya adalah Multi Sources Minerals. Oke, bisa kita mulai ya. Ya, jadi memang kalau misalkan kita sekedar pengingat ya apa saja portofolio daripada aset yang dimiliki oleh BRMS. Jadi memang kalau kita melihat adalah kurang lebih memang spread across Indonesia di mana memang untuk dari sisi asetnya sendiri BRMS ini memiliki tambang untuk emas kebanyakan ya. Dan ini spread across dari mulai dari Sumatera, kemudian juga ada yang di Jawa dan juga memang ada di Sulawesi. Jadi berdasarkan estimasi kita menurut data terakhir dari BRMS sendiri, kurang lebih memang untuk dari cadangan dan juga kemudian dari sumber dayanya, itu BRMS memiliki sekitar 134 ton cadangan emas dan kemudian ada sekitar ditambah ya, ini di luar daripada reserve-nya, ini sekitar 384 ton dari sumber dayanya. Untuk saat ini memang untuk yang produktif aset ya, itu ada di Citra Palu Minerals yang berada di Poboya di Sulawesi dan ini memiliki reserve itu sekitar 31,5 juta untuk ore-nya, kemudian dengan di mana ini kurang lebih sekitar 30 ton untuk dari emasnya sendiri. Next. Ya, jadi memang kalau misalkan kita melihat ya dari site dan juga prospeknya untuk saat ini memang yang baru beroperasi itu ada di Pobo ya. Padahal sebetulnya untuk yang resources dan juga reserve di Sulawesi ini banyak sekali untuk blok-bloknya ya, mulai dari blok satu yang tadi kita bilang ya, kemudian sampai dengan blok 5 yang ada di Motong itu. Tapi kita melihatnya sebetulnya dengan adanya potensi resources dan juga reserve yang cukup banyak ya. Jadi BRMS ini memang salah satu perusahaan yang mungkin akan menjadi proxy terhadap kenaikan dan juga pergerakan daripada harga emas ke depannya di Indonesia. Jadi memang walaupun dari blok satu ini yang masih baru beroperasi, namun kita melihat sebenarnya untuk total resources baik itu dari ore kemudian juga dari goldnya ini sebenarnya menjadi salah satu yang ya kita bisa perhatikan untuk BRMS ke depannya. Next. Ya, jadi memang tadi yang kita bilang memang masih dari blok satu ya, sehingga memang untuk saat ini kinerja daripada keuangannya dan kemudian jadi operasionalnya ini masih kurang lebih belum mentransaksikan semua daripada asetnya. Kemudian kalau misalkan kita melihat dari sisi kinerja terakhir, ini kita melihat mulai saat ini dari 6 months 2024 cenderung mengalami perbaikan, baik itu untuk dari sisi top line-nya atau yang kita bilang revenue ya, secara Q on Q itu di 6 months 2024 sudah naik 101%. Kemudian juga dari year on year ini di 287%. Nah, hal ini juga memang didukung oleh dengan adanya salah dua ya, memang yang untuk terkait dengan refining dan juga mining site itu sudah mulai aktif dan kemudian yang kedua ini pabrik untuk refining facilities daripada BRMS juga sudah mulai beroperasi yang yang ketiga mereka juga akan build. Jadi sedikit kalau misalkan kita proyeksikan ke depannya untuk di laba bersih di Q3 ini mungkin akan lebih baik dibandingkan dengan 6 months 2024 mendatang. Next. Ya, ini tadi kita bilang ya untuk dari Q3 resultnya memang sekarang untuk dari terkait dengan financial statementnya ini masih under audit jadi belum rilis ya. Tapi kemudian kalau misalkan dari data terakhir ini kita melihat untuk terkait dengan gold productionnya ini memang sudah cukup baik ya. Dimana kalau misalkan kita melihat di figur yang sebelah kiri ya ini peningkatannya cukup baik. Dimana untuk first Q-nya terus kemudian juga di second Q mengalami ramping up dan kemudian di third Q walaupun memang sedikit lumayan stabil ya dibandingkan dengan kuartal sebelumnya untuk terkait dengan pertumbuhannya. Tapi ini kita expect dari sisi top line kemudian ditambah juga ASP yang memang cukup baik ya karena mengikuti harga daripada global kenaikan daripada harga emas. Jadi ini kita melihat ada potensi untuk financial performance-nya di sisi BRMS ini sendiri akan lebih baik di Q3. Kemudian untuk dari terkait yang sebelah kanan ini, jadi kita melihat ya untuk 2023, ini memang untuk dari revenue-nya ASP itu hanya dicatatkan di 1.930 USD per ounce atau per troy ounce. Memang kalau misalkan kita melihat di bulan M24 atau sampai dengan bulan September,
Ini manajemen juga sudah merilis bahwa ASP-nya ini sekitar di 2.347, dan ini juga yang tadi kita bilang seiring dengan juga kenaikan daripada harga emas, sehingga memang kedepannya kita melihat di Q 2024 ini secara quarter on quarter akan lebih baik lagi dibandingkan dengan 2024 atau di quarter 2 second Q 2024 mendatang. Dan ini menjadi katalis positif menurut kita untuk terkait dengan harga sahamnya, apalagi setelah rilis di financial statement-nya di beberapa minggu ke depan ya, untuk terkait dengan kumulatif di 9M24. Next. Jadi memang sekarang kalau misalkan kita melihat valuasi daripada DRMS ini, memang cenderung dibandingkan dengan peers-nya ini cukup jauh lebih tinggi ya, di mana P/E valuation-nya apabila kita melihat trailingnya itu sekitar 203 kali. Tapi kemudian kalau misalkan kita melihat proyeksinya ke depannya, ditambah dengan tadi yang kita bilang bahwa untuk fasilitas di pabriknya untuk refining facilities-nya itu di akhir 2024 ini akan segera beroperasi. Jadi kita melihat sebetulnya ada potensi untuk kenaikan yang cukup baik di 2025. Di mana ini kita ekspektasikan mungkin ada di revenue sekitar USD 200 juta dollars, di mana dengan net profit-nya itu ada kenaikan sekitar 50% secara year on year ke level sekitar 40 juta dolar. Dan ini tadi yang kita bilang juga supported by adanya completion daripada third work plan-nya dia, dan monetasi daripada extensive service dia yang sekarang memang baru beroperasi di blok satu. Padahal sebetulnya kalau kita lihat dari total tadi yang kita di awal bilang, cadangan mereka cukup baik dan juga ditambah dengan sumber daya mereka juga cukup tinggi. Jadi memang mereka adalah salah satu pemain mining gold terbesar di Indonesia. Next. Ya, jadi mungkin sekian ya dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sahabat Mira Aset semua, kembali ke Asrina. Terima kasih.